migrasi dari TV analog ke TV digital. Boosternya diganti dengan namanya STB atau set top box. Nah, ini yang mengubah nanti yang menangkap siaran TV digital. Nanti untuk jadwal migrasi TV analog ke TV digital ya, Ciamis khususnya ya, Jawa Barat ini di-off-kan terkait dengan analog ini di tanggal 30 April 2022 ya. Pak Sekdis mohon memberikan keterangan tentang ASO, Pak Sekdis. Informasi terkait dengan program ASO atau analog switch off. Nah, ini yang pertama tentunya didasari oleh kebijakan dari pemerintah terkait dengan beralihnya atau migrasi dari TV analog ke TV digital. Ya. Ini diawali pemerintah melalui Kementerian Kominfo memiliki program kerja yaitu mengajak masyarakat untuk beralih dari TV analog ke TV digital. Ini Kominfo pun sudah akan memulai tahapan ASO ini atau analog switch off ini di tahun ini yang ditargetkan selesai hingga 2 November 2022. Nah, program ASO ini adalah bagian dari program pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur penyiaran. Nah, ini merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Kominfo. Tahapan penghentian siaran televisi analog ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Nah, itu dasar kebijakannya. Nah, kemudian berikutnya perbedaan antara TV digital dengan analog itu apa? Nah, ini perbedaannya terkait pertama sinyal yang dipancarkan. Nah, ini kalau perbedaan TV analog dan TV digital, ini sinyal yang dipancarkan ya dari kedua siaran tersebut ini kalau TV analog ini dibatasi ya. Nah, sedangkan untuk sinyal TV digital ini dapat memproses sinyal digital dan analog, jadi bisa gabungan. Kalau yang digital analog dan digital bisa, tapi kalau yang analog hanya khusus analog saja ya. Kemudian sinyal TV analog ini mirip dengan sinyal radio. Jadi pada TV analog sinyal video ini ditransmisikan dalam AM. Nah, sedangkan audionya ditransmisikan dalam FM. Nah, sinyal dapat melalui gangguan. Tentunya ini kalau yang analog itu ya banyak gangguannya tergantung pada jarak dan lokasi geografis ya. Nah, sedangkan untuk TV digital ini ditransmisikannya atau dipancar ulangkan itu sebagai bit data informasi seperti data pada compact disc atau CD atau DVD ya. Itu jadi dari sinyal yang dipancarkan pertama perbedaannya, yang keduanya juga dari kualitas gambar yang dihasilkan. Nah, ini terkait dengan kualitas gambar, perbedaan TV digital dan analog ini ya. Kalau kualitas TV digital ini kan dipengaruhi pada jarak pemancar. Nah, kalau analog ya. Sedangkan untuk TV digital ini tidak terpengaruh dengan jarak pemancar ya. Nah, kemudian dari sisi tampilan ini menggunakan layar panel datar ya. Kalau yang ke digital ini seperti LCD, plasma atau LED ya. Nah, kemudian TV digital juga memiliki kualitas gambar tinggi ya, atau pikselnya itu ini hingga 720 piksel per 1080 piksel atau kualitasnya itu udah kualitas HD high definition ya, sudah sistem HD ya. Kemudian perbedaan yang ketiganya ini kaitan dengan ukuran layar TV. Nah, kalau analog kan ukurannya kecil ya, jadi kadang kalau diperbesar jadi pecah. Nah, kalau untuk yang digital ini sudah bisa sampai dengan di atas 50 in dan bisa lebih lebar gitu ya. Tetap kualitasnya itu juga dulu kalau ingin gede itu kan TV-nya cembung
bentuknya. Kalau sekarang kan TV-nya datar, ya. Itu barangkali dari sisi ukuran layar TV, ya. Nah, kemudian keuntungannya nih, kalau berbicara keuntungan, ya, ini penyiaran dari terestrial ke digital atau analog switch off, ya, ini berpotensi menjadikan jaringan telekomunikasi lebih baik, ya. Ya, imbasnya nanti terbuka peluang lebar untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Ini apabila belum, ya, bagi masyarakat yang memiliki anggaran yang lebih nih, masyarakat untuk yang lebih anggarannya bisa segera menukarnya dengan TV digital. Tapi bagi masyarakat yang tidak mempunyai anggaran berlebih, ya, ini bisa menggunakan teknologi STB namanya. Jadi STB ini merupakan perangkat digital, ya. Kalau pada masa TV analog itu kayak booster. Jadi dari antena masuk ke booster, masuk ke TV analognya. Nah, untuk era digital sekarang, antena masih tetap menggunakan yang lama, kabel juga masih yang lama, boosternya diganti dengan namanya STB atau set top box. Nah, ini yang mengubah nanti yang menangkap siaran TV digital. Nanti TV-nya bisa masih menggunakan TV analog atau TV yang lamanya. Jadi cukup kita membeli perangkat STB-nya saja. Ini sudah bisa dibeli di toko-toko elektronik, dan harganya ini berdasarkan informasi dari pemerintah ini di antara range 150.000 sampai dengan 250.000 rupiah. Nah, itu jadi untuk analog dan digital masih bisa menggunakan perangkat yang lamanya, kecuali masyarakat ini yang punya lebih anggarannya bisa segera menukarkan TV-nya ke TV digital. Nah, tapi kalaupun memang masih terbatas, cukup membeli yang namanya STB saja, ya. Nah, ini jika dirangkum keuntungannya ini, ya, dengan beralihnya ke TV digital. Yang pertama, TV digital ini lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum televisi tadi yang frekuensi, ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi dari segi operasional ini lebih efisien karena menggunakan bisa bekerja sama dengan penyelenggara multiplexing melalui skema sewa slot siaran TV. Jadi kalau dulu kalau digital itu kalau hanya satu channel satu. Nah, kalau sekarang dari satu frekuensi ini pita lebarnya masih bisa digunakan dengan siaran-siaran yang lainnya, ya. Jadi tentunya ini TV digital lebih efisien. Kemudian dari sisi kualitas audio video tadi saya sampaikan sudah juga, ya. Jadi kualitasnya sudah high definition dan suaranya juga bisa Dolby stereo lah, ya. Kemudian ini keuntungan yang ketiga nih diantaranya, ya. Jadi TV digital juga memiliki fitur canggih seperti sinopsis siaran program. Jadi ya sederhananya ada rekaman lah gitu istilahnya. Jadi ada daftar jadwal programnya, ya. Juga ini jadi siaran bisa dilihat oleh pemirsa secara harian dan mingguan, dan juga ini dilengkapi dengan EWS atau Early Warning System. Ini untuk peringatan dini apabila terjadi bencana. Jadi satu media kita bisa menyampaikan beberapa informasi, termasuk ada EWS tadi, ya, untuk bencana. Jadi biasanya kita bisa diperingatkan atau melalui media TV-nya nanti ada peringatan kalau misalnya ada bencana di mana, kan begitu, ya. Jadi masyarakat sebenarnya tidak perlu membeli pesawat TV yang baru sebenarnya tadi dengan beralihnya migrasi ke TV digital. Silakan nanti dibeli saja terkait dengan STB alatnya, ya, atau set top box, ya. Kemudian tahapannya, nah ini tahapan untuk jadwal migrasi TV analog ke TV digital, ya, atau analog switch ini dibagi ke dalam 3 tahapan yang besar, ya. Ini dimulainya sekarang 2022, ya. Tahapan penghentian siaran TV analog di seluruh Indonesia. Tahap pertama ini tanggal
30 April 2022 di 56 wilayah mencakup 166 kabupaten kota. Untuk tahap kedua ini di tanggal 31 Agustus 2022 di 31 wilayah mencakup 110 kabupaten kota. Dan tahap ketiga, tahap terakhir ini akan berhenti di tanggal 2 November 2022 di 25 wilayah mencakup 63 kabupaten kota. Nah, posisi Ciamis khususnya ya Jawa Barat ini kita akan mengalami atau dimatikan ya atau di off-kan terkait dengan hal ini di tanggal 30 April 2022 ya. Itu untuk yang jadwal Jawa Barat, termasuk Ciamis di dalamnya. Nah, di samping itu ya Kementerian Kominfo juga ini telah mematangkan mekanisme pembagian set-top box gratis nih TV digital kepada rumah tangga miskin ya. Jadi karena ini nanti program ASO akan berjalan, maka ada dari pemerintah khususnya melalui Kementerian Kominfo ini akan membagikan set-top box gratis untuk warga atau rumah tangga miskin. Ini sebanyak kurang lebih di 6,7 juta set-top box gratis ya. Dan ini akan dibagikan untuk memudahkan masyarakat menikmati siaran TV digital meskipun tadi televisinya masih analog ya. Tapi ini dikhususkan ya kepada rumah tangga miskin ya. Jadi untuk yang tadi 6,7 juta ini penerima manfaatnya didasarkan atas data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial ya. Itu. Nah, terkait dengan set-top box gratis di Kabupaten Ciamis khususnya, ini kita sudah ada informasi dari Kementerian Kominfo bahwa untuk Kabupaten Ciamis ini mendapatkan set-top box gratis untuk tadi rumah tangga miskin itu sebanyak 39.905 unit set-top box untuk seluruh wilayah Kabupaten Ciamis ya. Ya, itu barangkali yang saya sampaikan, dan mari kita dukung migrasi TV digital Indonesia ya dengan mengusung motonya itu bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Itu barangkali, dan dalam kesempatan ini bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan dan sebentar lagi kita sampai pada akhir untuk merayakan Lebaran. Saya barangkali atas nama Dinas Kominfo Kabupaten Ciamis mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai TV digital tuh gambarnya jernih, suaranya bagus, pokoknya bersih sekali. Sudah berapa lama? Baru 1 bulan, Bapak. Sebulan ya? Harganya terjangkau, cuma 200 lah, 200-an. Pakailah TV digital. Ya. Sip.